Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldo Pranoto, NIM 2361145 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Komputer Universitas Pasir Pengarayan. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 materi. Yang pertama, sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, perkembangan bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan. Pada dasarnya bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa penghubung antar suku Nusantara dan digunakan juga sebagai bahasa dalam perdagangan antar dalam Nusantara dan luar Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak lebih jelas dalam peninggalan-peninggalan. Seperti yang pertama, terdapat pada batu nisan di Aceh pada tahun 1380. Yang kedua, prasasti Kadukan Bukit di Palembang pada tahun 683. Yang ketiga, prasasti Talang Tuh di Palembang pada tahun 684. Dan yang keempat, prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686. Perkembangan bahasa Indonesia sesudah kemerdekaan. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda dari seluruh penjuru Nusantara berkumpul dalam suatu rapat. Para pemuda itu berikrar dan menghasilkan teks Sumpah Pemuda. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara beserta fungsinya. Pada tanggal 28 Oktober 1928, lebih tepatnya pada Hari Sumpah Pemuda, dinyatakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai komunikasi. Dan yang terakhir, bahasa Indonesia sebagai prestasi bangsa. Bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa yang berbeda suku, ras, agama, adat istiadat, dan budaya. Saya Aldo Pranoto dari kelas 2A1 Sistem Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.